Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pesona Global TV dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas mengenai menanam rumput odot di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini saya telah menanam rumput odot, yaitu untuk kepentingan pakan ternak, terutama ternak sapi, bisa juga dimanfaatkan untuk ternak kambing. Nah, di sini jadi tanaman rumput odot ini bisa tetap bertahan lama. Jadi ketika kita menanam satu kali saja, kita bisa memanen terus seperti pabrik yang terus produksi. Nah, seperti itu. Jadi ini sampingnya itu habis dipanen. Nah, yang habis dipanen. Nah, ini tiap hari dipanen. Yang penting pola tanamnya itu banyak sesuai kebutuhan. Jadi bisa panen tiap hari. Nah, yang sebelahnya dipanen, yang sebelahnya sudah mulai tumbuh lagi. Nah, seperti itu. Itu yang sebelah sana sudah mulai tumbuh, sudah mulai hijau lagi. Nah, contohnya ini teman-teman. Jadi ini sudah dipanen sejak berapa minggu yang lalu. Ini sudah mulai tinggi lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong yang berada di lingkungan sekitar kita untuk budidaya tanaman odot. Nah, karena kita bisa membuat pabrik sendiri, pabrik pakan, tanpa susah payah kita mencari sumber makanan yang jauh-jauh. Nah, seperti ini. Nah, ini panjang dan tinggi dan pendeknya sudah beda ini karena cara panennya juga sudah berbeda. Nah, seperti ini. Nah, itu yang sebelah sana itu sudah mulai tinggi lagi, yang ini masih pendek. Nah, ini pola saya untuk panennya adalah dengan bertahap. Nah, padahal ini sudah masa kemarau tapi tumbuhnya masih hijau, karena kalau di musim pagi hari itu embunnya juga cukup lumayan banyak sehingga bisa memenuhi kebutuhan air di masing-masing tanaman. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa diaplikasikan jika punya lahan yang lebih banyak. Kita bisa memperbanyak lahan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ini adalah cara yang paling efektif kita membuat pabrik pakan, ya, yang mempunyai nutrisi yang bagus untuk peternakan kita. Nah, sahabat Pesona Global TV, di sini saya mengajak teman-teman semuanya bisa memanfaatkan lahan-lahan yang masih kosong, yang kurang produktif, terutama yang berada di lingkungan pedesaan, pegunungan, dataran tinggi maupun dataran rendah yang belum dimaksimalkan lahan-lahan yang masih kosong. Lebih baik kita tanami tanaman yang produktif seperti ini, ya, tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk beternak tuh. Nah, ini teman-teman, ini tanaman yang sudah siap panen. Ciri-cirinya sudah ada yang agak hitam, ya, yang bawah itu sudah ada yang tua-tua gitu, berarti ini sudah bisa dipanen. Nah, kalau terlalu muda, tanaman odot, rumput odot ini tidak cepat kenyang, ya, di ternak itu tidak cepat kenyang.
Jadi kalau panennya lebih baik yang sudah benar-benar tua ya, biar cepat kenyang dan tidak cepat lapar lagi. Kalau terlalu muda biasanya sapi atau ternak itu cepat lapar lagi. Nah, lumayan teman-teman. Ini rumput odot ini 1 meter persegi saja sudah bisa menghasilkan berapa kilo. Nah, ini bisa menghasilkan 10 kilo lebih ya. Satu ikat itu sudah besar karena terkenal beratnya untuk rumput odot ini. Nah, seperti ini sahabat Pesona Global TV. Padahal ini lahannya di pinggiran, saya manfaatkan di pinggiran ladang, tapi juga sudah bagus banget untuk pertumbuhannya gitu loh. Jadi ketika ada ladang yang kosong atau tanah-tanah yang kosong, kita bisa manfaatkan ya, minimal di pinggirannya gitu kan, bisa menghasilkan sumber pakan yang bagus ya. Nah, seperti ini. Ini bisa dipanen sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini bisa dijual per ikat atau dimanfaatkan untuk ternak sendiri ya. Nah, bayangkan teman-teman, ketika kita bisa banyak menanam ini 1 hektar saja, kita panen tiap hari, itu bisa menghasilkan cuan yang tidak sedikit ya. Berarti ini saya lihat di lingkungan kita masih banyak banget lahan-lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, ini yang sudah mulai tumbuh lagi setelah dipanen. Nah, gini, kelihatan subur banget. Padahal ini ditanam di pinggiran saja. Untuk polanya teman-teman bisa membuat sendiri, apakah untuk ladang itu ditanami full atau hanya di pinggiran. Nah, ini strategi kita bisa lebih efektif untuk tidak tergantung dengan pakanan pabrikan, karena ini pabrik secara alami sudah tumbuh ya. Tuhan sudah menyediakan pakan ya, sudah memberikan pertumbuhan sesuai dengan siklusnya. Jadi tinggal kita memulai menanam mau atau tidak. Nah, seperti ini. Nah, ini yang belum dipanen, ini yang kemarin sudah dipanen. Nah, seperti ini. Ini baru tumbuh. Ini mulai tumbuh lagi. Nah, ini mulai tumbuh. Nah, ini ada tanamannya yang lain. Nah, ini sudah mulai tumbuh lagi teman-teman. Jadi terus tumbuh terus. Karena apa? Ketika kita menanam 1 kali itu ketika dipanen dengan agak mepet, itu tumbuhnya semakin banyak. Jadi seperti itu, kayak nggak ada habisnya ya. Nah, nggak ada habisnya, terus berproduksi terus gitu kan. Nah, semakin dipanen itu semakin hijau, semakin ada terus ya. Seperti air dalam sumur, semakin kita ambil maka air itu akan semakin jernih dan semakin banyak
Ketika tidak kita panen dan ketika tidak kita ambil, itu tumbuhan juga akan mati. Nah, seperti ini. Seperti ini adalah Tuhan itu memberikan maha pengasih dan lagi maha penyayang ya, melalui seperti ini. Tumbuhan terus tumbuh tanpa kita ikut andil, tapi cuma menanam dan merawatnya Tuhan yang terus memberikan pertumbuhan. Nah, seperti ini. Apalagi ini bisa diberi tanaman yang lain ya, di dalam di tengah-tengah itu bisa pohon ketela dan lain-lain, bisa lebih panennya lebih bervariasi gitu ya. Nah, gitu aja teman-teman, semoga ada informasi yang bisa bermanfaat. Salam sejahtera, semoga kita semua diberi kesejahteraan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.